Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah pencinta rumah Allah Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalan Lidang. Mudah-mudahan kita selalu dipimpin Allah, didekatkan Allah hati kita ke rumahnya sampai ke ujung usia insyaallah ya, agar kita tergolong istiqomah. Selawat dan beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini diambil petikan ayat 165 surah Al-Baqarah halaman 25, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Petikan saja ya. Ini di tengah-tengah ayat 165, diambil di tengah-tengahnya, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu berusaha memaksimalkan cintanya kepada Allah. Orang beriman selalu berusaha memaksimalkan cintanya kepada Allah. Iman penting. Lebih dari iman, cinta juga penting. Cinta lahir daripada iman yang meningkat. Kalau imannya sudah meningkat, dia akan cinta. Rasulullah SAW ada diajar Allah doa cinta. Doa cinta namanya as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ini doa cinta. Jarang kita dengar dibaca ya. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allah mengajar namanya doa cinta ini ketika Nabi berqiyamul lail, bersalat tahajud di malam hari, di ujung munajatnya kepada Allah, Allah menyampaikan pesan melalui beberapa pertanyaan, dan di akhirnya Allah mengajar doa cinta. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Ajarlah aku mencintaimu. Tingkatkanlah cintaku kepadamu ya Allah. Satu tuh ya. Satu, cinta Allah. Yang kedua, mencintai para pencinta. Wa hubba man yuhibbu. Orang tuh kalau dia jauh dari pencinta, cintanya kepada Allah tak akan meningkat. Macam mana nak meningkatkan cinta kita kepada Allah? Dekati para pencinta melalui karya mereka, melalui gagasan mereka, melalui buah pikirannya, dan berinteraksi langsung dengan para pencinta. Yang ketiga, hubba amalin yuqarribu ila hubbik, mencintai faktor yang membuat cinta kita meningkat. Jadi 3 cinta ya, cinta Allah, mencintai para pencinta, mencintai faktor yang meningkatkan cinta kita kepada Allah. Faktornya antara lain Al-Quran, antara lain masjid, antara lain ilmu, zikir, dan segala yang berhubungan dengan zikir. Nah, maka dalam hal ini ulama membuat rumusan. Ini rumusan ulama. Ulama yang banyak menempuh liku-liku hidup, yang banyak mengalami pahit manisnya kehidupan, merumuskan, katanya, dalam hidup ini
kita mengurus 3 hal paling kurang. Pertama, mengurus fisik badan. Kedua, mengurus qalbu, hati. Ketiga, mengurus akal. Yang 3 faktor ini perlu diurus dengan memberi keperluannya masing-masing. Keperluan fisik badan semua orang tahu. Kalau dia lapar, dia tahu mencari makan. Kalau haus, tahu mencari minum. Semua orang tahu. Anak kecil baru lahir pun, kalau dia lapar, dia haus, dia menangis, ibunya akan tahu, walaupun dia belum bisa bicara. Keperluan fisik diurus dengan baik. Makanannya, penjagaannya, pengobatannya. Makanan kalbu, hati, kata ulama itulah cinta. Cinta Allah. Dan semua yang terkait dengan cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama, cinta rumah Allah, cinta kitabullah, cinta ilmu dan lain-lain. Makanan hati cinta. Hati yang kosong dari cinta samalah dengan badan yang tidak dikasih makan. Dia akan merana, dia akan sakit. Jangan-jangan mati. Begitu juga hati. Subhanallah. Di sini dinukilkan pendapat Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah, imam yang banyak disebut namanya ya. Imam Ibnu Qudamah termasuk ulama yang banyak disebut namanya. Beliau meninggal dunia tahun 689 Hijrah. Berarti beliau ini ulama abad ke-7 Hijrah. Di sini dibilang apa? Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa memiliki ma'rifah terhadap Allah, dia akan cinta. Wa man ahabba ghairallah, wa man ahabba ghairallah ta'ala la min haitsu nisbatuhu ila Allah, fadzalika li jahlihi wa qusurihi an ma'rifatih. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena ada kaitannya dengan cinta Allah, tapi mencintai lebih sesuatu selain Allah daripada Allah, itu karena dangkalnya ma'rifahnya katanya. Singkat atau dangkalnya ma'rifahnya. Orang yang ma'rifahnya dangkal, mencintai sesuatu selain Allah lebih dari mencintai Allah. Mencintai rumah kediaman, kendaraan kesukaan, sawah ladang, pangkat, kantor, anak, istri lebih dicintai. Bahkan cinta-cinta yang menyimpang ini dinomor satukan, cinta Allah dinomor duakan, itu karena apa katanya? Karena cintanya tadi dangkal ataupun singkat. Ada ayat dalam surah At-Taubah ya, bicara tentang cinta ini. Di sini ayat nomor 24 surah At-Taubah, faktor-faktor yang membuat cinta kepada Allah itu lemah. Sesuai dengan surah At-Taubah ayat 24 halaman 190. Di sini Allah memperingatkan, memberi peringatan keras ini ya. Ini warning ini. Warning dari Allah, jangan salah dalam menyalurkan cinta. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma inna na'udzubika minal fisqi wal fasiqin. 8 faktor di sini yang membuat cinta Allah itu melemah.
ataupun merosot. Satu, abaukum, ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya ke atas. Abnaukum, anaknya, cucunya. Ikhwanukum, saudaranya. Azwajukum, istrinya, pasangan hidupnya. Ashiratukum, keluarganya. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu peroleh, kekayaannya, sawah ladangnya. Wa tijaratun takshawna kasadaha, dan bisnis yang dia bimbang merugi. Bisnis lebih utama dari Allah. Malah wa masakinu tardawnaha, rumah kediaman yang dia sukai. Dia lebih suka duduk di rumahnya lagi dari di rumah Allah. Di rumah Allah gelisah dia. Di rumah Allah dia gelisah. Tidak selesa dia, tidak enak dia duduk di rumah Allah. Kalau begitulah keadaannya, 8 faktor tadi ya. Fatarabbasu, katanya, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, hingga Allah mendatangkan ketentuannya, urusannya. Artinya ini ancaman. Jangan sampai 8 faktor ini melemahkan cinta kita kepada Allah. Jadi balik pada ayat, petikan ayat Baqarah tadi ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu berusaha memaksimalkan cintanya kepada Allah. Kita mesti muhasabah diri, evaluasi diri, introspeksi diri, macam mana cinta kita kepada Allah. Orang-orang dulu di zaman sahabat, di zaman awal Islam, bila berjumpa satu sama lain selalu mengatakan apa dibilang? Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita mencas iman kita sejenak. Mereka akan bicara tentang hadis, bicara tentang Quran, tentang kata-kata hikmah yang membina kecintaan kepada Allah. Jadi kita duduk sejenak sesudah subuh di sini, itulah tujuannya, ingin menyemak, menilai cinta kita kepada Allah. Cinta mukmin kepada Allah bukan hanya solat berjamaah, mulai daripada solat tahajud, mulai pada istighfar di waktu sahur, mulai pada tilawah Qur'annya di ujung malam. Orang dulu kalau dia membaca Quran sejuz sebelum subuh di rumahnya, itu bagi mereka sedikit. Cinta Allah bermulai dari mungkin jam berapa lah ya, mungkin sejam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Maka dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami yang bangun dia untuk tahajud, lalu dia berwudu dan salat, dibangunkannya istrinya. Kalau istrinya enggan bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya supaya bangun. Dan dalam hadis itu juga dikatakan Allah merahmati seorang istri yang bangun, dia lebih duluan si istri bangun daripada suaminya, lalu dia berwudu dan salat, dan dibangunkannya suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, diambilnya air, dipercikkan ke muka suaminya. Itu hadis Nabi. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak patut digerakkan. Anak-anak bukan hanya dididik salat fardu saja, salat sunat, salat tahajud. Anak-anak yang dibentuk dari kecil untuk salat. Salat tahajud, salat sunat, salat berjamaah. InsyaAllah akan pertumbuhannya akan baik. Akan menjadikan anak saleh-salehah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.